Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Langsung saja, kita kali ini insyaallah akan membahas kisah pertama yang merupakan jawaban atau cara yang diberikan oleh Allah SWT di dalam menghadapi fitnah atau tantangan zaman. Yang pertama yaitu tantangan iman, tantangan iman. Jadi kenapa kisah ini sebagaimana yang kemarin kita diskusikan, ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. 1 berkenaan dengan iman, yang kedua berkenaan dengan harta, ketiga berkenaan dengan ilmu, keempat berkenaan dengan kekuasaan. Ya, ada 4 fitnah yang dihadapi oleh orang yang hidup di zaman akhir, yaitu iman, saya ulang lagi, kedua harta, yang ketiga adalah ilmu, dan yang keempat adalah kekuasaan. Dan kalau kita renungkan, memang inilah 4 hal yang kita harus benar-benar bisa menjaga diri agar kita tidak jatuh ke dalam fitnahnya. Kemudian kalau kita tidak bisa mencari jalan keluarnya dan bisa mengatasi fitnah tersebut, akhirnya mungkin kita tidak hanya menjadi orang yang merugi, tapi bisa kita kehilangan iman yang paling mahal dalam kehidupan kita. Di antara 4 ini tentu yang paling sangat penting adalah menjaga iman. Menjaga iman. Tetapi nanti ini saling kait-mengkait. Antara iman, harta, ilmu, dan kekuasaan, dia saling kait-mengkait. Dan bisa kita lihat sekuennya itu dari banyak sisi. Bisa kita melihat bahwa kalau ingin sukses, mulai dari ilmu. Kalau sudah punya mulai dari iman, nanti iman itu akan harus mampu akan melahirkan kemudahan kita mendapatkan rezeki. Kalau sudah punya rezeki, resource lengkap, tambah ilmu, dan kalau sudah punya ilmu jadi kekuasaan dan seterusnya. Ya. Jadi 4 kisah ini ada banyak hikmah nanti yang bisa kita diskusikan. Oke, yang pertama kisah yang direkam oleh surat Al-Kahfi adalah tentang iman, tentang iman. Dan kita ini seringkali berpikir orang yang imannya kuat adalah orang yang sudah katakanlah matang di dalam menjalankan kehidupan spiritualitasnya. Dan seakan-akan kita ini menganggap kalau orang yang belum katakanlah lama menjadi seorang mukmin atau muslim, bayangan kita adalah tidak mungkin dia akan memiliki iman yang kokoh. Dan nanti melalui surat Al-Kahfi kita diingatkan bahwa iman itu sebenarnya tidak tergantung dari usia. Bahkan Al-Quran menceritakan di surah Al-Kahfi ini nanti ada anak-anak muda, bahkan disebut Al-Quran sebagai fityah, anak yang masih muda belia, tetapi imannya mengagumkan, dan dengan iman itulah Al-Quran mengabadikan kisahnya sebagai teladan buat kita semuanya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisah pertama itu terdapat dalam ayat ke-9 sampai 26. Tetapi secara singkat sebenarnya ceritanya ada di ayat ke-9 sampai 12 saja. Karena ayat ke-13 sampai ke-26 sebenarnya adalah penjelasan detail dari ayat ke-10, 11, dan 12. Ke-13. Jadi sebenarnya inti ceritanya adalah ada pada ayat yang ke-10, 11, 12, dan lebih intinya lagi adalah pada doa yang harus kita hafalkan bersama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini terutama doa ketika kita sedang berada pada situasi yang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan seterusnya, ini doa yang harus kita hunjamkan di dalam diri kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nanti kita diskusikan. Jadi secara mudahnya ada 3 bagian kisahnya. Yang pertama ayat ke-9 sampai 10 dimulai dari Ashabul Kahfi, 7 orang ini menuju goa dan berdoa. Ayat ke-11-nya ketika mereka tertidur di goa.
ayat ke-12-nya setelah mereka bangun tidur, jadi menuju gua dan berdoa, tidur di gua, bangun tidur dari gua, dan ayat ke-13-nya tujuan dari penuturan kisah. Nah, jadi 9, 10, 11, 12, 13. 14 sama 16 penjelasan lebih rinci dari ketika mereka mau menuju gua. 17 sampai 18 penjelasan saat mereka tidur di dalam gua. Ayat 19 sampai 22 penjelasan setelah mereka bangun ya dari tidurnya, ngapain saja mereka. Dan kemudian terakhir baru tujuan penuturan kisah ini. Yang nanti kita diingatkan sekali lagi oleh Al-Quran Karim, banyak sekali ternyata orang itu kalau sudah diceritani, dia lupa sama tujuan kisah. Malah bertanya tentang ada berapa jumlah Ashabul Kahfi, 6, 5, atau 7, malah cerita bukan esensi dari ceritanya yang diingat, tapi justru ornamen-ornamennya yang itu nanti dikritik oleh Al-Quran di ayat yang ke-23 hingga 26. Jadi kira-kira begitu pola penuturan kisah yang pertama, Ashabul Kahfi.